Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak buka videonya kak, semua kak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, segala puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah nikmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya anak-anak ustazah kelas 7 semuanya, apa kabarnya? Sehat? Sehat nak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya, ini baru 20 orang, 21. Ya, ustazah berharap semua ya hadir dalam Zoom ini. Yang lainnya segera bergabung ya. Ya sehat ya. Gimana liburannya? Kemana aja? Di rumah aja? Nggak kemana-mana, di rumah aja? Hah? Ada yang keluar kota? Aisyah, Akila, Zainah, Zahiyah ya? Kemana kakak Aisyah, Akila? Di rumah aja. Di rumah aja. Ini Naila, Trihapsari, di mana? Di rumah aja. Kita bincang-bincang aja dulu ya, karena kan yang lalu kita Zoom langsung ujian ya. Pertama kali kita Zoom itu ketika kita ujian ya, pemberitahuan tentang ujian. Jadi belum ada sempat ya berbincang sedikit ya. Jadi ustazah pun juga belum melihat wajahnya semuanya ya, yang mana ini Nayara Audiva, ada Syahla. Syahla mana Syahla? Ada Syahla. Akila Mahfuz. Ini Gendis. Mana nih Gendis videonya? Tunjukin. Ya, anak-anak ustazah sekalian. Ya, jadi anak-anak ustazah kita belum bisa untuk tatap muka ya. Nah, semoga kita ya bersabar ya, dan terus kita berdoa tidak hentinya agar apa? Agar wabah ini bisa segera diangkat dan kita bisa tatap muka ya dalam pembelajaran ya, belajar bersama, praktek bersama di sekolah kita ya. Jadi anak-anak ustazah sekalian, walaupun kita daring kembali, walaupun kita ya belajar online kembali, ustazah berharap anak-anak ustazah ya tidak menjadikan itu sebuah alasan untuk tidak bersemangat dalam belajar ya, untuk tidak bersemangat dalam belajar. Jadi harus semangat ya. Alhamdulillah kita masih bisa daring ya, alhamdulillah kita masih bisa daring. Kita nggak kebayang kalau misalnya daring pun nggak bisa. Jadi bagaimana lagi kita menuntut ilmu, iya kan? Jadi manfaatkanlah ya daring ini ya, pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya ya, dimanfaatkan. Jadi tidak boleh bagaimana bermalas-malasan. Nah, tidak terasa kita sudah ada di semester 2 ya, yang nanti akan ujian kenaikan kelas seperti itu ya. Dan di semester 2 ini waktu pembelajarannya tidak seefektif di semester 1. Mungkin akan ada banyak libur, hari-hari merah ya. Jadi anak ustazah manfaatkan waktunya dengan baik ya. Nah, anak ustazah sudah SMP nih, tentu tidak sama lagi
cara belajarnya seperti di waktu SD, ya kan? Sikapnya, cara bicaranya, cara belajarnya, nah itu tidak sama lagi seperti sewaktu di SD. Ya, sudah besar, sudah ya mungkin pada sudah balik ya kan. Nah, jadi sudah meranjak remaja. Jadi caranya ya, cara bersikap, berbicara dan berpikirnya juga berbeda tentunya ya, semakin dewasa, semakin mandiri tentunya. Ya kan anak-anak ustazah? Nah, jadi anak-anak ustazah tetap semangat. Kalau misalnya waktu belajarnya ini 30 menit, manfaatkan 30 menit itu harus ada yang paham. Jika tidak paham, tanyakan ke ustazahnya. Harus ada yang melekat di ingatan. Ya, kemudian ya adab seorang thalabul ilmi itu bagaimana? Mencatat. Ya, jadi tidak harus ditunggu disuruh gurunya baru dicatat. Jadi harus rajin-rajin menyatat. Ya, harus rajin-rajin mencatat, meringkas materi ya, agar ya terjadi pengulangan. Misalnya kakak sambil mendengar kemudian sambil menyatat, atau nanti diulang lagi ya, didengarkan kembali dan dicatat ya. Jadi apa? Jadi ilmunya itu melekat ya, tidak hanya pelajaran ustazah, semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran agama yang sangat penting ya. Mata pelajaran agama anak-anak ustazah ya, ini sangat penting. Jadi anak-anak ustazah harus tetap bersemangat. Ya, jikalah di semester 1 kemarin ada yang misalnya telat-telat mengumpulkan tugas, ada yang tidak mengumpulkan tugas, harus ditagi-tagi, di semester 2 nih harus lebih bergiat lagi. Ya, jangan telat, diusahakan, kemudian jangan tidak mengumpulkan, ya. Karena waktu cepat sekali berlalu. Nah, jika kakak bermalas-malasan, waktu berlalu dengan cepatnya. Ya, akhirnya apa? Tidak ada yang dapat. Tidak ada yang melekat di ingatan. Jadi kita rugi, ya kan? Sudahlah belajarnya ya darurat seperti ini ya, daring, ya kakak tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jadi sangat merugi. Ya, kalau bisa jangan lagi tunggu ditagih ustazahnya, ya kan? Harus bersemangat, harus lebih giat dan lebih rajin lagi, ya. Jadi daring ini sedikit kak yang bisa tersampaikan. Jadi bagaimana yang sedikit itu bisa dipahami, bisa ingat, bisa melekat di ingatan, ya kan? Ya paham seperti itu ya. Jadi kakak-kakak ya, anak-anak ustazah semua harus bersemangat ya. Bagaimana belajar yang sedikit itu bagaimana? Paham, ya kan? Harus ada yang melekat di ingatan ya. Nah, seperti terutama pelajaran agama, bab akidah yang utama, bab akidah kakak harus paham ya, bagaimana cara beribadah kepada Allah, ya kan? Kemudian eh, eh, cara memahami tentang Rasul kita. Nah, kakak harus paham ya, rukun iman, rukun Islam, kakak harus paham itu, karena itu akan dibawa mati ya. Pelajaran-pelajaran ilmu dunia itu akan dibawa mati. Kalau pelajaran ilmu umum ya itu cukup di dunia saja, nggak ditanya kakak nanti matematika di dalam kuburnya, nggak ditanya tentang pelajaran matematika, enggak. Yang ditanya apa? Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma nabiyuka, siapa nabimu, ya kan? Ma dinuka, apa agamamu? Itu yang ditanyakan. Jadi tentang akidah harus betul-betul difahami. Walaupun daring tidak menjadi alasan untuk kita terus bersemangat dalam belajar, ya kan? Harus rajin mencatat, itu adab seorang penuntut ilmu ya. Jika anak-anak ustazah bersemangat, nggak mungkin Allah nggak bantu kita, ya kan? Akan dimudahkan kita. Barang siapa yang menuntut ilmu ya dengan sungguh-sungguh, pasti Allah mudahkan jalan baginya ya dalam mendapatkan ilmu ya, itu pasti, insya Allah pasti ya. Jadi anak-anak ustazah harus bersemangat ya. Dan anak-anak ustazah sekalian ya, sekolah kita ini tidak sama dengan sekolah yang lain, tidak sama seperti SMP umum yang lain ya. Pelajaran agama di sini anak-anak ustazah lebih banyak mendapatkannya, jadi dimanfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau di SMP lain ya pelajaran agamanya tidak begitu banyak, dan anak-anak ustazah di sini akan dipahamkan tentang bagaimana ya beragama, kemudian ya memiliki akidah yang kuat, ya pemahaman kita tentang Allah, ya tentang Tuhan kita, tentang Rob kita, ya akan dipahamkan. Jadi anak-anak ustazah sungguh-sungguhlah
ya dalam memahami pelajaran agama, diikuti. Jadi anak ustazah ya, kunci satu keberhasilan dalam belajar itu tidak lain rajin merojaah. Rajin murojaah anak ustazah, mengulang-ulang pelajaran, gak ada yang lain. Apa kata pepatah, lancar kaji karena diulang, iya kan? Jadi anak-anak ustazah rajin-rajin belajar, ulang 30 menit nih, 30 menit dapatlah catatannya misalnya setengah halaman atau satu halaman, ya kan? Ya, anak-anak ustazah harus paham itu, diamalkan. Nah, seperti itu. Ya, diulang lagi, dibaca lagi. Nanti ujian tinggal mudah. Anak-anak ustazah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari ustazah. Apalagi soalnya nggak banyak-banyak. Ya kan, guru-guru kan ngasih soal itu nggak banyak-banyak anak-anak ustazah. Jadi janganlah tidak menjawab. Ya, misalnya anak ada 5 soal, 3 soal. Kalau satu soal aja salah, tentu nilainya bagaimana? Rendah, ya kan? Karena soalnya hanya ada 3 atau hanya ada 5. Nah, sementara satu soal itu mungkin misalnya sudah 35 poin atau 40 poin. Yang nggak dijawab atau asal-asal jawab, nah, rugi kan? Nah, nilainya yang rendah. Jadi soalnya juga nggak banyak-banyak. Ya, biar anak ustazah tidak pusing ya, terlalu banyak soal gitu ya untuk menjawabnya. Yang jelas anak ustazah bisa terus mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya sampai selesai. Seperti itu. Aktif ya, jangan nggak aktif ya. Jadi anak ustazah lebih giat lagi belajar ya, lebih semangat lagi belajar, walaupun ini daring tidak menjadi penghalang ya untuk anak-anak ustazah lebih rajin lagi menuntut ilmu. Jika tidak paham tanyakan, tidak paham tanyakan ya. Mungkin banyak yang kewalahan ya di pelajaran apa nih, agama, bahasa Arab kali ya. Ya apa iya? Coba jawab. Mana suaranya? Mana suaranya? Iya, Ustazah. Cuma satu nih, iya bahasa Arab kan. Nah, jadi bahasa Arab itu butuh pengulangan dan kita nggak boleh ketinggalan pelajarannya, anak ustazah. Terus ngikutin. Kalau kita terus ngikutin, insya Allah paham. Dan kalau misalnya ada kurang paham, ulang lagi pelajarannya. Tanya lagi ustazahnya kalau betul-betul mentok nggak paham. Jadi kunci bahasa Arab itu kita nggak boleh ketinggalan pelajarannya dan harus rajin merojaah, rajin mengerjakan latihan. Misalnya nggak ada ditanya-tanya ya di Zoom tentang pengerjaan, kan anak-anak ustazah ini ada buku elektroniknya kan. Nah, anak ustazah pindahkan latihannya ke catatan, pindahkan, catat kembali. Jadi anak ustazah besar sekali manfaatnya jika anak ustazah mengulang lagi pelajaran. Misalnya udah dengar, kemudian dipindahkan lagi di catatan, itu kan sambil membaca, sambil menulis. Jadi manfaatnya besar sekali, jadi lama ya, ingat diingatan ya, akan insya Allah lama ya, ingat diingatan anak-anak ustazah karena terjadi pengulangan pembelajaran ya. Semoga ya bertambah banyak yang melekat di ingatan kita. Nah, kalau kita lupa, ada yang kita baca, ada yang kita lihat ya. Kalau nggak mencatat bagaimana, iya kan? Nah, kita kan semuanya nggak langsung hafal, nggak langsung ingat kan? Makanya itulah dia salah satu adab menuntut ilmu itu adalah mencatat ya. Harus lebih semangat dan lebih rajin ya anak-anak ustazah. Ya, untuk pelajaran ustazah sendiri, mata pelajaran PJOK anak-anak ustazah, ini adalah mata pelajaran yang sebenarnya tidak sulit ya, karena memang kita nggak bisa praktek bersama ya, kesannya sulit ya, nggak paham ya gimana cara memperagakannya dengan benar. Nah, namun begitu anak-anak ustazah juga bisa melihat media yang lain ya, tapi ya harus disaring lah ya, melihat video yang lain ya. Tidak kadang kan begini anak-anak ustazah ya, pelajaran PJOK ini kan pelajaran ya kesehatan jasmani dan olahraga. Nah, dari segi pakaiannya saja mungkin ada yang tidak syar'i ya kan. Nah, jadi anak-anak ustazah harus kalaupun melihat media lain harus menyaring ya, cari memang yang
mereka mempraktekannya dengan baju-baju olahraga yang syar'i menutup aurat seperti itu, dan banyak sekali ya, banyak sekali yang menyajikannya dengan pakaian yang tertutup ya. Nah, dan ada beberapa materi yang memang kita di sini ya, seperti ini Ustazah katakan ya, materi pertama kita ini ya untuk di semester 2 ini. Nah, itu materinya adalah senam. Senam anak Ustazah materinya. Nah, senam ini seharusnya bagaimana? Kita praktekkan, iya kan? Tapi karena kita daring, nah jadi anak-anak Ustazah ya, kita teorinya saja ya. Anak-anak Ustazah teorinya saja. Nah, adapun praktek nanti Ustazah akan coba cari video pembelajarannya ya. Ya, dicari ya video pembelajarannya, jadi anak Ustazah bisa melihat. Nah, sebenarnya anak Ustazah juga bisa melihat media yang lain ya. Tapi tidak mengapa ya, nanti sambil Ustazah jelaskan lewat video ya. Jadi anak-anak Ustazah sekalian ya, pelajaran PJOK ini pelajaran yang sebenarnya cukup santai ya anak-anak Ustazah, dibandingkan pelajaran yang lain ini, pelajaran muhadasah ya kan. Apalagi ada belajar nahwu sorof, ada mata pelajaran nahwu sorof anak-anak Ustazah belajar? Nggak ada Nggak Ustazah. ada. Muhadasah ya, muhadasah ada. Ustazah. Apalagi selain muhadasah yang bahasa Arabnya? Akidah, sama fikih. Apalagi? Berarti bahasa Arabnya muhadasah aja ya. Muhadasah itu belajar percakapan itu, berbahasa Arab. Ya. Jadi harus sungguh-sungguh ya anak Ustazah. Nah, itu kan banyak menghafal, harus banyak mengulang pelajaran ya. Kalau PJOK ini kita dapat teorinya, kita praktekkan. Nah, seperti itu saja dia. Ya, paham teorinya, kemudian kita praktekkan caranya. Nah, jadi nggak sampai menguras pikiran harus menghafal, kemudian harus sampai paham betul. Nah, enggak ya. Jadi agak lebih santai. Tapi namun begitu anak-anak Ustazah harus lebih serius ya juga ya. Kalau kita enggak tahu teorinya, tentu kita juga nggak bisa mempraktekannya kan. Nah, seperti itu. Jadi dibandingkan pelajaran lain, nah ini pelajaran yang agak rileks ya, misalnya tidak terlalu banyak menghafal. Nah, memang dituntut banyak praktek, jadi anak-anak Ustazah bisa melihat video pembelajaran yang lain ya, apakah dari YouTube, internet ya, seperti itu ya, selain dari Ustazah. Nah, jadi tidak mungkin juga memang Ustazah untuk mempraktekannya di Zoom ini, sangat tidak mungkin. Jadi hanya kita pahami teorinya, dan anak-anak Ustazah bisa melihat caranya ada di buku ataupun lewat media lain ya. Dan itu anak-anak Ustazah saring ya, jangan semua dilihat. Kadang kan ada yang kalau dia betul-betul anak Ustazah melihat para atlet, nah atlet itu kadang kan pakaiannya ya memang tidak syar'i ya. Anak-anak Ustazah atlet itu banyak pakaian yang tidak syar'i. Kalau anak Ustazah melihat video pembelajaran atlet-atlet yang memperagakan, ya nampak auratnya kan begitu. Nah, jadi yang dilihat video pembelajaran PJOK, betul-betul video pembelajaran PJOK. Nah, itu ya. Yang di situ banyak memperagakan anak-anak sekolah, dan pakainya juga ya training lengan panjang, trainingnya panjang. Nah, seperti itu ya anak-anak Ustazah. Nah, jadi untuk materi kita anak-anak Ustazah, atau sebelum kita masuk Ustazah jelaskan tentang materi kita, ada yang mau bertanya? Mau tanya-tanya sama Ustazah? Ada? Ada yang mau bicara apa? Mau ngomong apa gitu? Ada Syahla? Mutia Syarifah? Nggak ada Ustazah. Nggak ada Ustazah. Sahla nggak ada. Hansa Haura? Ada? Ada? Mau ngomong apa? Safia Amira? Ustazah, Siapa itu namanya? Anissa Zahra Ustazah. Anissa Zahra, ya. Ya, kakak. Kakak mau nanya apa? Ujian yang hari itu Ustazah, kenapa nggak mirip yang kayak di buku Ustazah? Ya, pertanyaannya bagus. Jadi anak-anak Ustazah sekalian,
eh, semakin hari tingkat pendidikan harus semakin tinggi ya, ditingkatkan. Jadi sekolah-sekolah mulai pembuatan soalnya itu mengarah ke soal-soal bentuk penalaran ya, soal-soal bentuk penalaran. Ya, anak-anak ustazah, apa itu soal-soal bentuk penalaran? Yaitu soal-soalnya yang mengacu pada kejadian-kejadian yang nyata yang terjadi ya, mengarah pada kasus ya, atau ya kejadian-kejadian yang nyata, itu dia. Jadi daya nalar, daya pengetahuan anak ustazah lah yang diuji di situ. Tapi untuk menjawab soal-soal tersebut, anak-anak ustazah harus paham dulu materinya ya, harus paham dulu materinya. Kayak bisa saja materinya itu tidak pas sekali. Misalnya kemarin kita terakhir apa, kebugaran jasmani ya kan, apa pengertian kebugaran jasmani, nah misalnya seperti itu ya kan. Nah jadi soalnya enggak seperti itu saja gitu, terlalu simple ya kan. Jadi anak-anak ustazah kalau enggak menghafal mungkin bagaimana pengertiannya, bisa saja anak ustazah hafal tapi nggak paham artinya kan gitu kan. Tapi anak-anak ustazah bisa jawab. Jadi ini soalnya lebih berkembang ya anak-anak ustazah, berkaitan dengan tentunya olahraga, tapi bisa saja tidak pas seperti materi-materinya, tapi harus paham ya, harus paham materinya dulu ya, seperti kebugaran jasmani ini ya. Kalau anak-anak ustazah paham pengertiannya, jadi anak ustazah kemudian ditambah dengan ya banyak melihat kenyataan ya, kejadian-kejadian sekitarnya. Jadi insya Allah mungkin bisa menjawab gitu. Jadi harus banyak membaca nih, harus banyak membaca agar pengetahuannya lebih luas. Jadi bisa menjawab soal-soal yang ada. Nah kayak pelajaran seperti pelajaran penjas yang kemarin itu kan ditanya apa? Ya sebenarnya nggak masalah pertanyaannya seperti itu. Ya ditanya tentang ya pendapat anak-anak ustazah, sikap anak-anak ustazah ya kan, dalam pelajaran penjas ini ya. Jadi harus berkembang dia soalnya, tidak sesimpel tuliskan pengertian dari ini, sebutkan pengertian dari ini, tuliskan jenis-jenisan, tidak sesimpel itu. Jadi harus berkembang dalam bentuk penalaran yang dimana pengetahuan anak ustazah harus lebih banyak ya, seperti itu. Dan itu gurunya juga pakai mikir juga itu membuat soal seperti itu. Jadi kita sama-sama berpikir, anak ustazah berpikir bagaimana cara menjawabnya biar pas dan benar. Nah guru-gurunya juga berpikir ini gimana soalnya biar anak-anak ustazah paham dan pengetahuannya lebih luas. Nah seperti itu dia ya anak ustazah. Nah seperti soal apa itu, soal IPS ustazah yang buat ya. Jadi kalau setiap ujian yang ustazah buat itu termasuk soal modul ya. Modul kemarin ustazah buat soal IPS, ustazah yang buat. Yang ngoreksi ustazah juga. PJOK, IPS dan PKN itu yang ngoreksi ustazah. Kalau untuk buat soal, ustazah berbagi dengan ustadznya ya. Tapi untuk soal IPS kemarin ustazah yang buat. Di situ ada studi kasus kan? Ada kan? Ingat soal IPS tentang apa? Interaksi sosial. Interaksi sosial, ingat tentang interaksi sosial, kasus soal IPS. Ingat. Nah, di situ ada kasus tentang apa? Setia Novanto ya kan, yang itu kan kasus itu ya. Afwan, bukan itu ya. Ini apa namanya? Ya tentang interaksi sosial lah ya. Itu juga berhubungan dengan studi kasus. Nah ya itu ustazah yang buat soalnya. Jadi harus paham dulu materi tentang interaksi sosial, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya semuanya. Jadi anak-anak ustazah bisa menjawab dia termasuk bagian materi yang mana ya kan. Begitu juga dengan PJOK kemarin ya. Jadi PJOK ini anak-anak ustazah, mata pelajaran umum itu bisa semuanya dikaitkan dengan agama. Harus bisa semuanya dikaitkan dengan agama, termasuk kemarin ya kan. Apa soal PJOK kemarin? Ada sebuah pertandingan ya, di mana seorang anak tiba-tiba disuruh pulang oleh ibunya untuk apa? Membeli sayur.
Nah, coba apa yang anak-anak ustazah tangkap di situ? Berarti dia pergi bertanding, ibunya nggak tahu kan gitu kan? Jadi anak ustazah sebenarnya yang dinilai di situ apa? Ya, bukan seperti itu cara memahaminya apa. Nah, anak ini patuh nggak sama orang tuanya, walau apapun sekalipun kegiatan yang dilakukan anak-anaknya ini, kalau orang tuanya menyuruh, bagaimana sikapnya? Harus patuh kan, seperti itu kan, itu dia intinya, harus patuh ya, pulang ke rumah kan gitu kan. Patuhi apa yang disuruh orang tuanya. Kalau kita kadang mikirnya, ini anak kan olahraga, pergi bertanding nggak izin orang tuanya, berarti masa ibunya nggak tahu anaknya pergi bertanding kan gitu kan? Masa lagi bertanding disuruh pulang, ini anaknya nggak benar nih kan gitu kan. Ada mungkin yang berpikir seperti itu, tapi disimak ceritanya ya, dan di situ ada nilai kepatuhan terhadap orang tua, dan itu berhubungan dengan agama gitu. Sekalipun dia berolahraga, kalau orang tuanya misalnya menyuruh pulang, ya, zahirnya yang nampak itu yang kita hukumi. Jangan pula dikatakan kawannya berbohong, ya. Ibumu menyuruhmu pulang, nah ini kawannya berbohong ini, atau kawannya aja disuruh membantu ibunya, nah itu udah nggak pas jawabannya. Jadi di situ ada penilaian, ini anak patuh tidak sama orang tuanya, karena itulah yang sebenarnya dia harus mematuhi apa yang disuruh orang tuanya. Ya, kita hukumi kejadian nyata cerita itu gitu. Jangan menebak-nebak. Ini kawannya yang berbohong, seperti itu kan. Nah, ada yang pendapatnya seperti itu. Jadi memang jawabannya itu ustazah lihat lucu-lucu ya. Ya, tapi itu jawaban anak ustazah. Tapi ada jawaban yang sebenarnya, itulah yang sebenarnya. Jadi dia harus pulang, dia patuhi orang tuanya, dan dia artinya apa? Permisi dulu. Permisi ke panitia. Jika tidak dikasih permisi, dia harus tetap pulang demi orang tuanya. Orang tua harus yang nomor satu, yang utama, ya kan. Walaupun hadiahnya banyak, tapi nilai ketaatan, kepatuhan kita terhadap orang tua itu tetap nomor satu. Nah, itu sebenarnya jawaban yang benar. Karena di situ itu intinya. Jadi ada nilai kepatuhan anak di situ ya. Itu yang dinilai gitu. Jadi kemarin tuh jawabannya banyak yang lucu-lucu memang, tapi ya nggak apa-apa ya kan, namanya pendapat. Tapi harus pasti ada jawaban yang paling benar dan paling tepat, itu dia. Walaupun bentuknya seperti pendapat seperti itu ya kan, karena kita berpatokan kepada syariat ya. Sekali apapun yang dilakukan seorang anak, kalau ada orang tuanya menyuruh, wajib patuh, ya kan? Nah, itu dia intinya, itu dia jawaban yang sebenarnya, ya. Jadi kita nggak menghukumi kawannya yang berbohong, atau kita sebagai anak, udahlah kan bisa si anu membantu orang tuaku, membantu orang tua anak kan gitu kan. Nah, nggak seperti itu dia. Kita sendiri ini sebagai anak, ya kan, kadang kan diuji tuh. Anak itu kan diuji juga, patuh nggak sama orang tuanya kan gitu kan. Walaupun misalnya hadiahnya segudang misalnya ya kan, banyak berjuta misalnya kan, menggiurkan, itu kan cobaan berat itu kan. Nah, tiba-tiba disuruh pulang, suruh beli sayur, tapi memang jarang lah ada kenyataan seperti itu. Tapi itu diuji pemikiran kalian, apa sebenarnya, sikap apa sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, seperti itu dia anak-anak ustazah ya. Jadi anak-anak ustazah untuk soal penalaran ini harus paham dulu semuanya materinya. Nah, dan ustazah juga berusaha di sini akan mengkaitkannya dengan pelajaran agama ya, karena harusnya seperti itu ya. Jadi anak-anak ustazah walaupun belajar ilmu umum, tapi dapatkan juga pencerahan tentang agama ya. Ya anak-anak ustazah sekalian, kemungkinan insya Allah minggu depan kita akan mulai membahas materi kita ya anak-anak ustazah. Nah, jika ada nanti yang mau ditanya-tanyakan ya bisa japri, atau nanti di minggu depan kita kan masih Zoom ya terus insya Allah sampai memungkinkan waktunya ya. Jadi kita bisa tanya jawab. Nah, karena waktunya sudah habis anak-anak ustazah, nah kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insya Allah minggu depan kita sambung materi kita. Itu materinya tentang senam awalnya ya, lanjutan dari materi bab yang lalu ya, itu tentang senam. Nanti kita jelaskan ya lebih jelasnya di minggu depan. Jadi anak-anak ustazah semuanya ini ada 41 anak ya, 41 anak ya.
yang mengikuti Zoom. Jadi Ustazah berharap anak-anak Ustazah tetap apa? Tetap semangat. Semangat. Iya, mana suaranya? Ya kan? Harus tetap semangat ya. Setelah pelajaran Ustazah mungkin ada pelajaran agama atau pelajaran umum berikutnya, harus tetap semangat. Kalau sudah mulai belajar, mulailah mencatat. Ingat, adab seorang penuntut ilmu bagaimana? Mencatat.